Halo, bersama saya Susi dari channel Miana. Ingin bercerita pada hari ini mengenai Times Square City di New York. Konon menurut cerita di sana pusat scam, kerusuhan dan keramaian. Times Square tidaklah terlalu luas, hanya berbentuk segitiga. Dulu namanya adalah Long Acre Square sebelumnya. Sekarang berubah menjadi nama Times Square oleh karena New York Times Square sekarang. Banyak sekali billboard di sepanjang Times Square. Aturan dari New York adalah lampu billboard harus menyala 24 jam penuh, dan jika malam lampu billboard akan terlihat sangat bagus gemerlapan. Memasang billboard di sepanjang Times Square bisa antara $5.000 $10.000 bahkan sampai dengan harga $1,5 juta per bulannya. Bisa dikalikan dengan kurs dolar hari ini. Berapa ya? Bisa dibayangkan mahalnya pasang billboard di sepanjang jalan Times Square. Selain itu banyak restoran-restoran franchise di sepanjang jalan Times Square di New York ini. Seperti Jollibee, franchise asal Filipina. Entah apakah di Indonesia masih ada ya. Yang masih ada di Indonesia seperti KFC. Jollibee harganya terjangkau dan menurut sumber, makanan di Jollibee termasuk enak rasanya. Bisa disarankan memilih classic signature jika di Times Square diberi biskuit atau roti bukan nasi seperti Indonesia, karena yang makan lidah bule berbeda ya. Ada tips memilih makanan untuk lidah orang Indonesia yang lebih suka nasi, yaitu menu adobo rice. Rasanya mirip nasi tim. Sangat cocok di-combine dengan ayam. Dan dapat gravy untuk cocol ayamnya. Sangat cocok untuk lidah orang Indonesia, ayam plus nasi. Menurut sumber seperti itu. Di Times Square ada toko Gap Hard Rock, ada Broadway, adalah live show yang ada aktor-aktrisnya. Tiketnya dengan harga aslinya tidak murah alias mahal, sekitar $200 bisa dikalikan dengan kurs dolar ya. Tetapi kadang bisa juga tiket dijual lebih murah dengan cara lotre atau random. Kadang bisa dapatkan, kadang juga tidak dapat. Beruntung sekali jika dapat karena harganya murah sekali, hanya sekitar $50-60 lah. Ada New York Ball Drop pada tanggal 1 Januari. Biasanya banyak orang yang datang berkumpul di sana untuk merayakan tahun baru. Di New York tidak boleh menyalakan kembang api. Kalau ingin merayakan tahun baru di Times Square, maka harus antri 1 hari sebelumnya menurut sumber. Sejak subuh sudah harus di sana dan tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh ke toilet sekalipun karena terlalu banyak yang berkumpul dan berdempetan. Suasana jadi sangat ramai. Mungkin hal tersebut bagi orang-orang yang sangat ingin menikmati tahun baru. Jarang sekali di daerah sekitar Times Square itu sepi. Ada sesekali sepi, misal kebetulan pada hari libur nasional atau tanggal merah, tapi memang tidak selalu. Juga di sana lokasi syuting Spider-Man. Turis trap nomor 1 di New York karena banyak superhero seperti Spider-Man. Tetapi sisi negatifnya yaitu mereka akan memaksa turis untuk berfoto. Sebaiknya lewat saja dan katakan I'm not tourist, thank you. Biasanya mereka memaksa turis untuk berfoto, kemudian turis tersebut dikerumuni ramai-ramai dan dipaksa, kemudian diminta uang foto setelahnya. Pas di tengah-tengah Times Square terkadang ada pertunjukan atau penampilan dari orang-orang yang punya semangat melakukannya. Menurut sumber yang usianya sekitar di atas 60 tahun saat diwawancarai mengatakan bahwa dirinya telah tinggal di Times Square sepanjang hidupnya dan menceritakan bahwa Times Square tidak pernah tidur. Suasana di sana hidup sepanjang hari. Semua dari penjuru dunia datang ke sana. Ada tokoh-tokoh superhero di sana yang kita kenal dari bioskop atau TV, seperti tokoh-tokoh Marvel, Spider-Man, dan lokasi syutingnya di Times Square, New York. View di sekitar Times Square sangatlah bagus. Ada sekelompok orang antri untuk mendapatkan rush tiket untuk dapat nonton Broadway. Jika beli sendiri, harga tiketnya sekitar $200-300. Apalagi jika last time minutes tiket nonton Broadway yang ingin secara murah ya. Dan ada toko Sephora. Di New York jarang ada toilet.
Jadi jika ingin ke toilet harus saat sedang berada di hotel, karena di sekitar Times Square New York sulit sekali dari toilet. Menurut sumber, Times Square adalah tempat teramai di dunia dikarenakan setiap tahunnya ada 50 juta orang ke sana. Karena sangat sulitnya mencari toilet jika kita ke McD, untuk ke toilet harus naikkan ke lantai atas. Jadi harus melalui satpam dan diperlukan bon atau faktur makan di McD tersebut. Baru bisa masuk ke toilet. Kalau tidak ada, tidak akan diberi jalan untuk masuk ke toilet. Itulah kesulitan di Times Square, New York. Ada sebuah lokasi yang di atasnya terdapat kamera yang menyala selama 24 jam penuh dan bisa nonton live streaming di YouTube. Setelah keluar dari Times Square, ada subway Times Square sama seperti stasiun kereta KAI jika di Indonesia. Di Chinatown ada salon Lee misalnya. Ini tips ya untuk potong rambut murah hanya 13 US dollar. Biasanya kalau potong rambut sekitar 30 sampai 40 US dollar. Suhu di New York cuacanya berubah-berubah, bisa langsung turun hujan, kadang panas, kadang salju. Perlu membawa payung lah untuk amannya. Ada sebuah tempat seni, tempat menyimpan barang-barang unik. Jika dilihat, barang-barang di sana terlihat biasa aja, tidak ada seru-serunya. Jadi perlu diperhatikan dengan teliti, maka akan muncul ketertarikan melihat barang-barang seni tersebut. Kok ada ya orang yang sangat kreatif membuat barang-barang tersebut? Mengingatkan berada di Copenhagen, Denmark, dan Skandinavia. Kafe-kafe di sana suasananya seperti di sini, agak remang-remang gitulah. Share meja dengan orang lain, makan roti di bakery, terasa sangat asyik suasananya. Di New York, harga apartemen sangatlah mahal. Jika ingin tinggal di Manhattan, untuk apartemen kecil saja bisa minimal sekitar 2.425 US dollar, atau jika kurs US dollarnya 16.500 pada awal tahun 2025, sekarang berapa ya? New York tidaklah terlalu bersih, malah cenderung kotor. Harga makanannya sangat mahal. Harga satu pretzel di jalanan atau kaki lima hampir 5 US dollar. Dengan kurs hari ini berapa ya? Tidak ada pohon. Banyaknya gedung-gedung yang bisa kita lihat di New York. Gedung-gedung tinggi. Banyak berbagai kendaraan seliwer-seliwer dengan kesibukannya sendiri. Tidak ada polis, banyak jalanan rusak di New York. Sumber mengatakan bahwa hidup di Indonesia masih lebih enak karena di Indonesia makanan masih murah, orang-orang di sekitarnya masih lebih ramah. Gaji jika kerja di New York dapat berapa nih? Kerja di kantor di New York biasanya pada hari Jumat. Work from home, jarang ngantor. Sistem kerjanya hybrid, jadi diberi kebebasan kerja dari rumah atau di kantor. Yang terpenting adalah pekerjaan selesai. Pada musim dingin, tips penting untuk perlu menyediakan dan menggunakan pelembab bibir atau lip balm agar tidak kering atau kering atau pecah. Dan tentunya jaket ya. Perlu siapkan penyemprot mulut jika tidak sempat gosok gigi karena terburu-buru saat akan bekerja, agar mulut fresh sampai di kantor dan bertemu dengan tamu. Jadi harum. Tidak boleh merokok di kantor walau di rooftop. Mungkin itu peraturan masing-masing kantor ya. Di New York ada The Edge Building. Membayar ya 40 US dollar untuk melihat pemandangan New York dari atas gedung tersebut. Ada Hudson River
Ada The $1 million View, yaitu gedung-gedung di New York dari atas. Ada Madison Square Garden, stadium buat konser di New York ya. Ada juga Central Park. Jika kerja di depan layar monitor, sebaiknya menggunakan kacamata blue light filter glass agar tidak capek. Sepatu di Amerika ada merek Rockport. Pada bulan April cocoknya untuk orang Indonesia datang ke Amerika karena suhunya tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Jika naik subway di Amerika mudah, semua pakai tap to pay dengan credit card. Satu kali naik subway, tiketnya seharga $2,9 walaupun ke 10 stop, bahkan sampai 20 stop. Nah, hati-hati kalau naik subway saat malam, karena banyak orang yang entah tertidur di jalanan. Lebih baik menggunakan taksi jika berada di New York dan jangan keluar malam-malam sebaiknya. Kerja di New York bisa cuti bebas selama 25 hari dalam setahun tanpa harus banyak alasan. Bisa kerja tanpa absen, tidak harus on time. Boleh kerja sambil makan dan minum. Dan yang terpenting tidak perlu takut ngobrol atau connect ya dengan atasan karena hampir tidak ada senioritas. Di New York menurut sumber kerjanya sedikit tapi gajinya besar. Nah, siapa nih yang berminat kerja di New York? Sekian dulu cerita saya tentang Times Square di New York.